memilih Palestina menjadi negara yang dijajah. Kenapa Inggris meletakkan Israel di Palestina? Kenapa tidak di negara lain? Ya, jadi ini luar biasa. Dan ini yang kita bahas sedikit ya. Kita semua sudah hafal soal Al-Isra 1. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Saat ini kita akan mengetahui bahwa ayat ini bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang unik, saya membaca buku judulnya At-Tafsir al-Strategi di Tahrir Depan Masjidil Aqsa, ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Wizi. Menurut dia, hikmah dari ayat ini tidak sekedar membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi Allah sedang meringkas misi Nabi SAW, tujuan dakwah Nabi SAW dalam satu kalimat singkat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dalam bahasa Arab ini ya dulu ala bidayah, menunjukkan permulaan. Ila ya dulu ala nihayah, menunjukkan ujung, the end, akhir cerita. Jadi Allah meringkas Nabi SAW itu misinya dalam ketika beliau sebagai Nabi, selain rahmatan alamin ya, adalah memperjuangkan Islam dari Masjidil Haram, dengan endingnya adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Makanya Allah ikat langsung dalam ayat ini, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Disinilah keseimbangan dunia akan tercapai. Dan hari ini ada satu gerakan agenda yang berusaha memotong ayat ini. Jadi umat Islam hanya boleh fokus pada Masjidil Haram. Itulah kenapa hari ini Ibu Barat itu memberi akses seluas-luasnya kepada umat Islam. Ya, mau umroh sebulan 3 kali silakan, setahun 10 kali silakan, ya mau haji berapa kali silakan. Tidak ada pembatasan, selama 2 ada uang bisa. Tapi kita tidak boleh membahas Masjidil Aqsa, karena mereka tahu, karena Barat tahu, kalau Masjidil Aqsa ini kembali ke pangkuan umat Islam, maka di situ adalah akhir dari dominasi Barat, dari dominasi negara kolonial menguasai dunia. Kalau Masjidil Aqsa ini kembali ke pangkuan umat Islam, maka itu berarti apa? Umat Islam akan menjadi kekuatan yang menguasai dunia. Itulah kenapa Inggris meletakkan Israel di Palestina, karena mereka tahu ini adalah simbol kekuatan umat Islam, simbol kita semua. Maka dari itu penting untuk kita memahami, kita tidak boleh menyampingkan isu ini. Ini bukan masalah, mohon maaf, nyawa-nyawa yang tergeletakkan. Ini bukan masalah pembantaian yang terjadi. Bahkan kalau saya boleh sedikit ekstrim, mohon maaf ya, ini untuk kritik buat kita. Kenapa Israel berani sekali mereka dengan segala kesombongan mereka, dengan nyantai yang mereka membantai warga Gaza sudah 44.000 yang terkumpul, dan itu dilakukan secara live, secara langsung. Kita bisa mengakses itu, aksi pembantaian mereka. Kok mereka bisa senang gitu loh? Kok mereka bisa serilek itu membantai warga Gaza? Mohon maaf, kita juga berkontribusi dalam memotivasi Israel menghabisi Gaza. Kita secara tidak sadar selama ini sedang membentangkan karpet merah kepada Zionis untuk membantai umat Islam di Gaza. Kok bisa? Saya tinggal di Gaza 12 tahun. 2011 saya tiba di Gaza dan saya merasakan langsung 4 agresi besar. Sekarang saya baru ngeh, ternyata agresi Israel ke Gaza selama ini itu testing the water. Maka sedang mengatas ini bagaimana direspon Islam. Tahun 2008 mereka menggempur Gaza selama 22 hari. Umat Islam teriak, teriak nggak lama tadi ya. Teriakannya nggak lama kita. Tak bisa bilang nggak lama, cuma kering. Segitu aja. Mereka serang di Gaza tahun 2012, 8 hari kita digempur. Gimana respon umat Islam nih? Gitu aja. 2014 60 hari. Terus akhirnya mereka sampai pada kesimpulan umat Islam hari ini sedang tertidur. Mereka tidak peduli dengan Palestina. Mereka orang-orang yang
insidental. Kalau media booming, mereka ikut aneh udah. Akhirnya mereka sifat kita yang seperti ini, sifat kita yang inkonsistensi, sifat kita yang angin-anginan, ini yang akhirnya motivasi Israel untuk berani secara kurang aja, secara sombong menghabisi Gaza dan sekitarnya. Maka pelajaran kita peristiwa ini, setelah ini, challenge buat tantangan buat kita. Apakah kita masih akan angin-anginan setelah ini? Apakah suara kita masih akan cepat redup seperti yang sudah? Karena kalau seperti itu, kedepannya tidak akan menutup kemungkinan mereka akan lebih termotivasi untuk tidak akan menghabisi Gaza, Lebanon, Mesir, Jordan dan sebagainya. Maka saya selalu katakan, kalau peristiwa Gaza hari ini hanya melahirkan respon tangisan, kesedihan, frustrasi, depresi, maka kita gagal mengambil hikmah, mengambil pesan yang ingin disampaikan oleh warga Gaza. Terus apa harus kita lakukan? Lampiaskan kemarahan kita, lampiaskan kesedihan kita. Ya, kita investasikan untuk apa? Kalau bahasa bocah Gaza yang pernah saya bawa ke Indonesia, saya pernah bawa ke Indonesia bocah ajaib dari Gaza, usia 10 tahun, namanya Ramadan Mujazar. Dia bilang gini, wahai bangsa Indonesia, jangan kalian tangisi kami, simpan air mata kalian, kami tidak butuh air mata kalian. Tapi apa? Ubah air mata kalian menjadi bahan bakar yang terus menjaga agar semangat kalian ini enggak kumpul, enggak hilang, enggak redup. Wahai ibu, wahai ayah, ubah air mata kalian, ubah amanah kalian menjadi semangat kalian, menanamkan visi misi kepada anak-anak kalian. Wahai anak-anak tercinta, tumbuhlah menjadi seorang muslim yang pintar, yang kuat, yang sukses, dan kamu punya misi membangun bangsa Masjidil Aqsa. Wahai nak, kamu harus tumbuh kembang menjadi pejuang yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para syuhada, oleh Ismail Haniyah, oleh Yasinwan. Jadi ketika kita sudah memiliki semangat ini akan menjaga masa kita gitu. Nah, karena kita sudah memahami bahwa ini esensi Masjidil Aqsa ini adalah kunci keberkahan Islam. Nanti kita akan menemukan jalannya ini. Entah itu dengan boykot, entah dengan apa lagi donasi, entah dengan apa edukasi, informasi. Nah, untuk masalah donasi, Ibu, ini ada konsep yang kedua selama ini. Jangan kita donasi untuk Palestina kalau kita semangat aja. Karena itu terjadi kan? Kalau kita semangat nih, kita donasi. Masalahnya apa? Kita setahun itu berapa kali semangatnya, berapa hari semangatnya? Enggak lama. Kalau kita menggantungkan donasi itu pada semangat kita, jarang donasi. Tapi donasi itu kita keluarkan untuk menjaga semangat kita, jangan dibalik. Kalau kita lagi redup, kalau kita lagi malas, kita lagi lupa, segera bisa resmi kata ke Palestina untuk menjaga semangat kita. Jadi usahakan semangat kita ini terjaga, enggak sebulan, 2 bulan, 1-2 tahun, sampai Masjidil Aqsa kembali ke tangan Islam. Maka kita harus terus berkobar semangat kita. Kita harus terus menjaga ya mata kita jangan lengah. Karena kalau kita lengah lagi, maka 43.000 nyawa yang terbunuh hari ini sia-sia. Itu hanya jadi angka-angka yang menjadi ya yang tak membekas di otak kita. Zionis itu mempersiapkan penjajahan di Palestina itu puluhan tahun. Maka perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini perjuangan yang membutuhkan nafas panjang. Nggak bisa kita maunya pragmatis, pokoknya sih donasi sekarang harus sampai sekarang dan komunikasinya terlihat sekarang selesai perjuangan. Enggak. Makanya Mas Muni, saya sejak dievakuasi dari Gaza, saya sudah diundang oleh ratusan masjid, oleh podcast besar, oleh majelis taklim. Kalau saya diundang, saya sampaikan, saya wanti-wanti ke tim saya. Siapapun yang mau undang manusia Gaza, ada SOP-nya, ada persyaratannya. Di antara yang paling utama, kalau kajian saya jangan ada spanduk
bertuliskan siapkan donasi terbaik untuk Palestina. Jangan, saya nggak mau ada embel-embel siapkan infak terbaik untuk Gaza. Kenapa? Karena saya nggak mau kajian-kajian kepalestinaan yang saya isi itu money oriented, orientasinya materi, tapi edukasinya nggak dapat. Itu masalahnya. Maka saya katakan, nggak, pokoknya kewajiban saya adalah menyampaikan apa yang saya lihat, yang saya dengar selama saya tinggal di Gaza, apa yang saya rasakan. Itu kewajiban saya. Saya menyentuh pikiran dan hati para audiens, bukan kata-kata kalian. Yang saya khawatirkan kalau kajian-kajian Palestina itu money oriented, yang saya khawatirkan ya, itu para jamaah setelah memberikan harta-harta sisa mereka, harta yang seberapa, nanti pulang ke rumah dengan membawa mindset pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Warga Gaza mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid kita, dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka, dengan mengorbankan harta mereka, rumah mereka, anak-anak mereka, ibu mereka. Kita memberikan satu kali donasi merasa sudah gugur kewajiban saya. Enggak seperti itu. Sekali lagi ini perjuangan yang membutuhkan nafas panjang, dan kita nggak akan berhenti memperjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka dan Masjidil Aqsa berdaya di mata umat Islam. Masya Allah, kabar ini.